Sebuah film yang akan memacu adrenalin kalian meronta-ronta adalah Nobody yang dirilis tahun 2021, menceritakan tentang seorang ayah yang menjadi brutal hingga terlibat pertempuran dengan gembong mafia, yang mana akar dari permasalahannya adalah hilangnya sebuah kalung anjing milik putri tercintanya, sehingga tanpa loba ngababau ngebacot nepi ka ngabudah. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Hutch Mansell. Ini orangnya, di mana beliau adalah sesosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hutch sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua, di mana ia bertugas untuk mengurus bagian administrasi yang hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sama dan begitu-begitu saja tanpa ada sesuatu yang beradrenalin sedikit pun. Hingga suatu malam, kediaman Hutch pun disantroni oleh dua perampok, yang mana Hutch berhasil memergoki mereka. Namun karena suatu alasan tertentu, Hutch pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Cash. Now. What about his watch? Is this worth something? Di luar dugaan, anak sulung Hutch dengan berani menyergap salah satu pencuri itu, yang ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, kita akan melihat Hutch mengambil sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun yang terjadi adalah, Hutch justru meminta anaknya untuk melepaskan si pencuri dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. I said let him go. Just take what you want to go, please. What the fuck, Dad? Alhasil, anak sulungnya pun merasa sangat kecewa dengan tindakan sang ayah. Ditambah lagi sikap polisi yang ikut mencemooh saat mengetahui tindakan Hutch untuk melindungi keluarganya. You know, if that was my family, we're gonna get out of your hair. Just Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut pun menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hutch sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai diragukan oleh istri dan anak sulungnya, terkecuali si bontot yang masih kecil. Have a good day. Come on, let's go. Tak cukup sampai di situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut. Dan itu cukup membuat Hutch semakin emosi. Di tempat kerjanya, Hutch pun harus mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari adik iparnya sendiri, di mana ia menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hutch berjaga-jaga. I was just trying to keep damage to a minimum. Pretty safe, so. Jesus! So, they can keep my sister safe, bro. Dia adalah ayah mertuanya alias pemilik perusahaan tempat Hutch bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana Hutch membeli perusahaannya ini, di mana dengan usianya yang sudah tua, sang mertua ini berniat untuk segera pensiun. Namun karena harganya belum sesuai, Hutch pun diminta untuk memikirkannya kembali. hey, Hutch, I'm rooting for you. Di luar kepenatan dan rutinitasnya tersebut, Hutch ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama, di mana hal itu menimbulkan rasa penasaran tentang siapakah sosok Hutch ini sebenarnya. Dan dari percakapan Hutch dengan seseorang di radio, akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan di malam itu, karena ternyata Hutch sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan aksinya, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua itu adalah
pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru. Dan itulah alasan kuat kenapa Hajj tidak melakukan perlawanan. Dan dengan semua fakta barusan, dan dengan semua analisa yang bisa Hajj lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran kita semua tentang siapakah sosok Hajj yang sebenarnya. I know why you didn't do what you didn't do. Selepas pulang kerja, Hajj pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu sudah abah-abah, di mana beliau hanya bisa duduk di atas sofa sambil menonton opera sabun kesayangannya. Hoy, daripada galau terus moyoy, ayah kuda dahar lada, eta randa meni menggoda, ecek odong. Boga duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. You don't look okay. Saat pulang, Hajj pun berdiri tepat di depan rumah, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga, dan itu cukup membuat Hajj merasa tak bersemangat. Saat sudah masuk rumah, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika si bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, di situ Hajj benar-benar merasa sangat emosi. Dengan cepat, Hajj pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana, dan dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu, Hajj pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hajj di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan, dan kedatangan Hajj ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Who are you? Namun yang menariknya adalah ketika salah satu kakek melihat tato pada lengan Hajj, dia pun seketika terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Lah, kok bisa? Thank you for your service. Saat si kakek masuk ruangan dan mengunci pintunya dengan sangat amat rapat, disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Bisa sampai segitunya loh, penasaran kan? How can I help you? This person. Tak membuang waktu, Hajj pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu, di mana Hajj muncul seperti Baba Yaga alias The Boogeyman, dan langsung meminta kalung anjing anaknya dikembalikan. Namun saat Hajj akan berbuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika mendengar bayi kedua pencuri itu menangis. Hingga Hajj pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Dan disinilah dia sekarang duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal itu membuat Hajj seketika tersenyum karena akhirnya mendapatkan sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya. Whether I'm wrong, I've gotta live. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Hajj pun dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar, lalu masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Lantas apa yang akan dilakukan Hajj? Ya, dia akan menghajar mereka semua. I'm gonna fuck you up. Terjadi perkelahian 1 lawan 5 pemuda tinggi besar, di mana Hajj yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua, yang mana adegan ini cukup ditampilkan secara realistis dan itu sangat-sangat beradrenalin. Dan sampai sini sudah jelas bahwa Hajj adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan. Sorry about the mess.
Tiba di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hutch. Namun tanpa banyak pertanyaan, dia pun mengobati Hutch dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia tertidur lelap. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain, di mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Yulian Kuznetsov atau biasa dipanggil Yuli, yang mana Yuli terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Kowe Sabtu menginap malam minggu, ibu-ibu bapak-bapak ini aki-aki muda-mudi putra-putri janda duda barade kamana tos deraya digana barade indah hoi daripada galau terus moyoy aya kuda dahar lada eta randa meuni menggoda. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka, karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Yuli. Dan apa yang dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya, yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama, Yuli pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Hutch saat peristiwa di dalam bus tadi. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik si Hutch. Who did this to my brother? How can I find this man? Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Hutch pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala, dan tak lama mendapat panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam, bahwa salah satu orang yang dihajar Hutch adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia berbahaya yakni Yuli. Untuk mencari informasi mengenai si Yuli ini, Hutch pun pergi ke tukang cukur di mana di situ ada seseorang yang cukup penting. Entah siapa itu, tapi sekilas saya sudah bisa menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah memperkerjakan Hutch di masa lalu. Am I? He's as bad as they come. Dan setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hutch sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap resiko atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hutch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan atau Pentagon untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan alangkah kagetnya si staf tersebut ketika mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya, di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Hutch di masa lalu, sampai si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. I'm out, no need to pay. Твою мать. Он нужен мне живой. Saat Hutch dan keluarga sedang makan malam, di luar dugaan Yuli ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana ia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hutch beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat Hutch pun meminta mereka untuk masuk ruangan basement, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Hutch pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil 911. Don't call 911. Ketika pasukan Yuli masuk, sesaat saya diingatkan dengan film John Wick ketika rumahnya didatangi oleh beberapa pasukan kiriman mafia Rusia bernama Vigo. Masih ingat kan? Dan sekarang saya semakin dibuat penasaran dengan apa yang akan dilakukan Hutch kepada para pasukan Yuli ini. Faktanya, Hutch ternyata memiliki jiwa brutal 2 kali lipat lebih sadis dibandingkan John Wick, di mana Hutch membantai sebagian besar pasukan Yuli dengan begitu gila, meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang.
Namun bukan Hutch namanya jika dia tertangkap dengan begitu mudah. Karena saat dalam perjalanan, Hutch pun bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat begitu banyak jasad bertebaran. Kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun Hutch yang low profile memintanya untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali cager. I need you to trust me. Come back. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hutch pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Kalau John Wick kan dia punya koin emas tuh, yang kalau dibuka isinya coklat. Nah, kalau di sini Hutch punya emas batangan. Sneaky devil. Fucking kitty cat bracelet. Sementara itu, sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Yuli, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Yuli. Dan Anda akan benar-benar melohok sekaligus terkejut tatkala melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik ketika ayah Hutch yang sudah tua renta ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Please turn that shit down. Setelah meledakkan rumah beserta semua jasad pasukan Yuli, Hutch pun menemui ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan sempat akan memukulnya. Namun Hutch yang sudah tidak peduli pun dengan cepat memukul perut si adik ipar yang mana dia terlihat sangat amat kesakitan. Untuk kemudian, Hutch memintanya untuk tarik napas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Breathe deep, okay? There you go. Deal. Di sisi lain, Yuli pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas, ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kesayangannya. Sama seperti Viggo yang telah macam-macam dengan orang yang salah, yakni John Wick. Yuli pun mengerahkan semua pasukan miliknya dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hutch Mansell. Собери всех бойцов. Hutch sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, yang mana Hutch berniat untuk melakukan perang kepada Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana, yang mana itu menyeratkan satu hal, bahwasannya Hutch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Tak hanya itu, Hutch membakar semua uang milik rekan-rekannya Yuli, yang mana itu tentu akan membuat Yuli bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah, setelah Hutch menghancurkan bisnis milik Yuli, Hutch pun dengan bernyali nekat datang sendirian ke klub milik Yuli, di mana kita bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Hey, enjoying the meal? Namun di balik semua tindakan gila dan nekatnya itu, ternyata Hutch memiliki ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja, yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Уйдите все. Tanpa banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hutch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yuli, Hutch pun menyarankan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. In one of the lesser-known Caribbean islands. Think it over.
Saat keluar, Hutch pun menunggu apa yang akan dilakukan Yuli. Hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya, jangan salahkan Hutch jika Yuli lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hutch diberondong ratusan peluru, dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hutch pun tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak dari atas, yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hutch. Pria ini bernama Harry, namun bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba... Ya, ayah si Hutch yang sudah abah-abah dan sudah uzur ini ternyata ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi para mafia Rusia jahat ini. If I didn't miss this city. Sementara itu, Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah pasukan Yuli berhasil masuk ke dalam, yang mana Harry melakukan sebuah tembakan luar biasa ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan 1 tembakan yang dilayangkan olehnya. Namun Hutch lah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Hutch pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat, untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Das Veranda. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, tersisa Yuli yang masih hidup, di mana dia berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak. Dan jangan anggap ini adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan, karena dengan kegilaan dan kebrutalan Hutch, dia pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Yuli sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di benget si Yuli, sehingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Glorious. Setelah semua ini berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh 2 polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut, dan seolah tak percaya jika Hutch telah melakukan itu semua sendirian. Tak lama, salah satu polisi pun mendapat panggilan telepon disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama, yang nampaknya sangat penting entah siapa itu. Namun yang mengejutkan adalah, mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja, tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya sedikit pun. Tamat, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.